terjadi. Dia mampu menggerakkan yang seperti ayah bilang. Ayah menggerakkan pohon duren. Yang ayah gerakan cuma satu, tapi yang datang tiga. Tiga pohon duren datang. Assalamualaikum. Izin Pak Ustadz, Allah memerintahkan saya untuk melayani Pak Ustadz. Itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita kan kemarin ngomongin tentang bisnis batu bara yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan sebuah kemungkinan kejadiannya itu bersinggungan dengan bisnis batu bara ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur itu di tahun 2010 itu dia sendiri yang bilang ya, itu dia masuk ke warung steak gitu ya, membuat warung grup itu ya, jumlahnya sekali masuk itu cukup besar ya, dengan puluhan gerai yang dia sekali waktu itu tahun itu langsung bangun ya teman-teman. Nah itu di tahun 2010, dan ini saya waktu itu bilang kasus di JBN Batubara ini, kasus investasi batubara ini, Yusuf Mansur itu berhenti di tahun antara 29 akhir atau masuk 2010 awal gitu ya. Jadi dia berhenti untuk membayar semacam bunga atau royalti atau apalah sih, pembagian hasil atau bagaimana, karena ya investasinya kan nggak ada ya teman-teman. Itu semacam mungkin kayak money game gitu ya mungkin ya. Tapi bagi saya teman-teman, ini menarik ya teman-teman, karena di tahun 2010 itu kan ya Yusuf Mansur di video yang saya sudah upload, dan itu yang ngomong Yusuf Mansur sendiri ya teman-teman. Jadi dengan puluhan gerai itu, di saat Yusuf Mansur yang tanda kutip dia belum kaya, ya dibilang kaya, saya juga nggak tahu duitnya dari mana. Yang jelas dia bilang langsung buat besar gitu, karena jumlah puluhan gerai itu bisa miliaran, puluhan miliar, atau saya nggak tahu jumlahnya berapa miliar. Kalau satu gerai 2 miliar aja udah bisa dipastikan ya, kalau 10 ya 20, kalau 20 berarti 40 miliar, itu jumlahnya cukup besar. Atau kalau yang kecil-kecil 1 miliar ya berarti 20 miliar gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada sebuah fakta ini benar atau tidak, tapi ya kemungkinan besar benar ya, karena yang ngomong ya Yusuf Mansur sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Yusuf Mansur itu sendiri, ya dia nggak bisa menuduh orang lain untuk bilang oh itu hoax atau itu tuduhan gitu. Nggak bisa, karena dia sendiri yang ngomong. Nah teman-teman, kita lihat dulu videonya yuk, check it out. Ayah bisa mindahin 3 pohon durian ke depan pintu hanya dengan otak ayah. Canggih ya, kalah ilusionis. Ayah bisa nerbangin cincin orang nyampe ke cincin bunda. Iya loh, ayah bisa mindahin cincin orang sampai nyampe ke jari manisnya Bunda Maimunah. Itu kan ayah udah bilang, otak bisa menggerakkan pisang. Nggak percaya? Pisang, saya mau gerakin kamu ini, nih ke kanan. Bisa nggak? Iya. Kanan. Karena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, otak ayah masih dikasih kerja sama Allah. Ini kalau udah nggak bisa kerja, otak nggak bisa. Ada nggak orang yang sehat, nggak ada lumpuhnya, tapi nggak bisa gerak apa-apa? Ada, karena otaknya dimatiin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini nggak mengagumkan, karena ini jaraknya deket, cuman mindahin dari sini ke piring. Tapi ayah udah bilang kan, kalau kamu latih terus malam Quran, kemudian di tengah-tengah kemudian belajar Quran, di tengah-tengah kerja usaha buat teman-teman yang ikut live pakai Quran, apa yang terjadi? Dia mampu menggerakkan yang seperti ayah bilang. Ayah menggerakkan pohon duren. Yang ayah gerakan cuma satu, tapi yang datang tiga. 3 pohon duren datang. Assalamualaikum. Izin Pak Ustadz, Allah memerintahkan saya untuk melayani Pak Ustadz. Itu yang terjadi. Lalu ayah bilang sama duran-duran, ya udah di situ ya, baik-baik. Dah, sing betah di sini, ya. Permisi Pak Ustadz.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz dongeng, nggak dongeng, itu benar begitu. Cuman kan ini tadi cerita majasi, seperti saya tadi cerita Madaniyah. Ayah dulu nih, pas keluar rumah nih, apa yang ayah bilang? Coba perhatikan, semuanya ngeliat ayah. Ayah keluar rumah, ayah bilang sama duren-duren di seluruh dunia, pohon duren, lu datang dong satu sini ke rumah gua. Masa dari semua duren gak ada yang bisa datang sih? Gitu. Hah? Betul tidak? Dan ayah seringin ngomong begitu. Ingat, ngomong nih kan ada sel-selnya. Kalau ngomong gak dibantu sama sound system saja, ngomong gak dibantu sama sound system lain, beda. Tapi ketika dibantu sama sound system, beda. Ayo ikutin ayah. Ngomong gak dibantu sound system, sama dibantu sound system, beda. Apalagi dibantu oleh Allah. Dan Quran adalah kalamullah. Suaranya Allah, kalimatnya Allah, wahyunya Allah. Jadi ketika ayah ngomong duren, itu yang ngomong Allah itu. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri loh. Orang-orang penghafal Quran kalau nunjuk tanah, udah ini punya saya. Itu jadi punya dia. Sering-sering aja nunjuk. Tuh serius ini, nggak bohong. Banyak rumah-rumah tahfidz yang menjelma kemudian menjadi sekolah dan pesantren gara-gara begini. Revolusi loh, Tat. Yang kita lakuin ini revolusi loh. Kecil setek, kemudian jadi 2, 3, 4 rumah, sadar-sadar 3 hektar, 4 hektar. Dari mana coba? Mulutnya udah tajam, mulutnya tajam. Ada orang nyuruh orang satu aja nggak mampu, tapi ada orang yang kita nyuruh orang sedunia dia jalan. Allah Akbar. Berjalan waktu 2007, 2008, 2009, 2010 ayah dapat rumah yang sekarang di rumah duren. Kenapa? Karena begitu ayah masuk ke rumah ayah yang baru, udah ada pohon duren 3 biji. Apa kata pohon durian 3 biji? Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Kami semua disuruh datang oleh Allah untuk melayani Anda, ya ahlul Quran. Cakep nggak tuh? Hah? Kayak yang ngomong. Wek. Ya Allah, saya mau ke Mesir. Mesir dengar. Semua kemudian berkumpul manggil kita. Jadi ayah panggil tuh pohon duren, duren gitu. Masa sih nggak ada di antara kalian satu aja ini datang ke rumah. Rupanya duren-duren ngelihat rumah ayah. Apa kata duren-duren sedunia itu berkumpul kan dia bikin simposium kan, simposium duren internasional. Dia bikin muktamar duren internasional. Untuk menjawab kalimatnya penghafal Quran, untuk menjawab kalimatnya ahlul Quran, kan begitu kan? Tapi duren-duren yang pada datang lewat angin memberi kabar, balik lagi apa katanya? Rumahnya si Mansur itu kecil, nggak mungkin kita hadir di rumah yang kayak begitu. Sudah kita siapin aja rumah yang tidak terlalu jauh. Bilang betul loh, ayah tuh dulu nggak pernah terbayangkan kalau ada satu rumah, satu lahan tanah deket dengan pesantren Darul Quran, lu ya kok ya udah ada pohon durian itu. Gak ngerti, plus gak ngerti. Ngerti ada Haji Abdullah datang, Ustadz Yusuf belilah rumah kita. Enak rumahnya, ada kolam, ada ini, ada itu, ya udah Ji, aneh datang. Tapi takdir Allah, aneh nggak sempet datang. Padahal rumahnya cuma beda gang doang. Pokoknya ceritanya bayar aja udah. Udah anda percaya ente Ji, ente dibawa sama Bang Kedot, insya Allah mudah-mudahan itu rumah jadi bisa rumah aneh. Sebab rumah yang ini aneh mau sedekain. Gitu. Jadilah tuh rumah saya sedekain tahun 2008. Rumah satu-satunya saya sedekain. Jadi saya ngomong tuh sama Bunda Mae, Mah, udahlah rumah ini kita sedekain. Siap. Pokoknya mama mah ikut aja. Sebab ini rumah juga bukan rumah kita, rumah mertua. Beres sudah.
rumahnya emak. Papa ngomong aja sama emak, kalau emak setuju ya bismillah. Nah, jeda tuh 2008 ayah sedekah, kemudian ngontrak kan di depan pesantren Darul Quran di rumah RW Hatim. Nah, disitulah kemudian dapat kabar berita tentang rumah itu, beli, bayar. Begitu pindah, kaget, pohon durian 3 biji berdiri depan rumah, sesat gitu. Jadi percis seperti yang ayah bayangkan, buka pintu, pohon durian, dan bukan 1 tapi 3. Takbir. Wow, hebat. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, menariknya adalah di saat posisi Yusuf Mansur di tahun itu dia nggak mau membayar ya, nggak mau membayar investasi yang dia seharusnya bayar, tapi dia membeli rumah dengan nilai, saya nggak tahu nilainya berapa miliar, karena rumah yang punya Yusuf Mansur ini sangat besar ya, kalau misalkan itu berada, walaupun misalkan dia masuk ke bukan jalan utama gitu ya Mas, jadi mungkin kayak masuk di jalan kelurahan gitu ya teman-teman, walaupun bukan jalan utama, tapi kalau itu posisinya di kota di suatu wilayah gitu, bukan kabupaten, itu nilainya pasti sangat besar. Dan saya nggak tahu jumlahnya, nilai asetnya itu berapa miliar, karena itu cukup besar. Yang pasti adalah ini menariknya, itu di tahun yang sama, di saat Yusuf Mansur itu dia tidak mau membayar investasi yang seharusnya dibayarkan kepada para investor JBN Batubara. Nah, wajar saja menurut saya, kalau misalkan saya berpikir, mungkin nggak sih uang yang dikumpulkan itu masuk ke rumah ini juga gitu ya. Jadi Yusuf Mansur selain mungkin masuk ke warung steak itu, mungkin rumah itu dibeli dengan investasi JBN, mungkin nggak sih investasi batubara ini? Karena agak aneh rasanya gitu ya, orang yang dalam tanda kutip ya, pada saat tahun-tahun itu dia itu cuma masuk TV, dan itu ada saksinya juga, masuk TV di tahun-tahun itu kayak semacam ya royaltinya berapa gitu, bisa dihitung gitu ya. Itu agak aneh juga kalau bisa langsung punya uang jumlahnya sangat besar seperti itu gitu ya. Walaupun misalkan dia bilang dia dikontrak misalkan oleh iklan gitu 2 miliar, tapi kan itu jumlahnya cuma 2 miliar, nggak bisa untuk membuka gerai atau misalkan restoran atau apa, yang jelas semacam ya kafe modern kayak gitu, jumlahnya sangat banyak, puluhan, dan rumah yang kemungkinan nilai investasi rumahnya itu pada saat itu ya mungkin menurut hitung-hitungannya ya mungkin lebih dari 2 miliar gitu ya. Saya rasa seperti itu. Sekarang saya nggak tahu nilainya berapa. Yang kemungkinan besar nilainya lebih dari 2 miliar, karena ya kalau kita lihat di wilayah sekitar itu ya mungkin kita bisa berpikir mungkin tanahnya aja hitungannya per meter gitu ya teman-teman, itu mungkin berapa juta gitu ya dari tanahnya aja, belum lagi bangunannya, dan itu bangunannya cukup besar. Nah, jadi ini pertanyaan buat teman-teman dan pertanyaan buat saya, mungkin nggak sih Yusuf Mansur itu mengumpulkan investasi yang di sana memang Yusuf Mansur berteman dengan mafia, tapi Yusuf Mansur sendiri mungkin mengakali juga gitu ya, agar ya uangnya masuk ke Yusuf Mansur, karena itulah Yusuf Mansur masuk menjadi komisaris, sehingga Yusuf Mansur juga ikut mengendalikan. Ini pertanyaannya, mungkin nggak sih gitu sebagai komisaris utama dia itu mengendalikan uang yang masuk ke sana gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah yang melalui koperasi Madani yang ada di Darussalam itu mengalirkan dananya dengan uang cash atau dengan transfer. Nah, ini jadi pertanyaan ya teman-teman. Nanti saya akan coba tanyakan bagaimana tanggapan dari teman-teman JBN Batubara ketika saya akan mewawancara mereka, karena saya akan memberikan lebih detail lagi bagaimana ya mungkin sebuah aliran dana
bisa menjadi apa ya, sebuah perkara yang bisa diusut kembali gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.